Semakin menarik diskusi kita pada siang ini, dan masih ada satu narasumber lagi, last but not least. Beliau adalah Direktur Basnas Tangga Bencana Republik Indonesia, Ibu Dian Aditya Mandana Putri. Beliau telah mengenyam pendidikan Magister Manajemen Bencana di Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Dian, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lina sudah memoderatori diskusi kita siang ini. Terima kasih. Saya sampaikan untuk Mas Ilham, gitu ya, mungkin karena saya lebih sering memanggil seperti itu ya, Mas Ilham Husnul sebagai Logistik Officer Markas Pusat PNI. Dan juga selamat siang dan terima kasih Pak Sipayung sedang meluangkan waktunya juga untuk menyampaikan tentang logistik di masa pandemi ini dari WFP. Ya, memang ini semuanya sungguh sudah sangat memberikan banyak sekali informasi dan teori-teori ataupun manajemen logistik ini sebagai Bapak-Bapak ketahui semuanya dan termasuk pemirsa Basnas TV yang mungkin juga saya berharap teman-teman BTB Basnas ataupun Basnas di daerah juga bisa mengikuti siaran live ini karena memang informasinya sangat berharga sekali terutama dari BNPB maupun dari PMI ataupun dari WFP yang mana nantinya bisa kita implementasikan tidak hanya dalam masa pandemi tapi juga dalam situasi apapun gitu ya karena memang sebagai lembaga zakat sebenarnya Basnas ini banyak sekali harus melakukan manajemen logistik ya karena memang terutamanya bantuan-bantuan yang sifatnya memang dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak dan kita tidak bisa langsung menyalurkan tanpa harus menyimpannya atau memberikan lokasi penyimpanan sementara sebelum diberikan langsung kepada penerima manfaat seperti itu. Nah nantinya memang dalam paparan saya, insya Allah nanti tidak lagi akan membicarakan tentang teori ataupun tentang apa-apa yang harus kita persiapkan, hanya saja memang ini yang akan saya sampaikan adalah tantangan-tantangan ataupun akhirnya yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa kita dan beberapa karakteristik lembaga zakat ya tentunya nanti akan saya tampilkan juga karena memang akan sedikit berbeda mungkin ada pandangan atau ada hal-hal yang perlu kita lakukan agak sedikit berbeda terutamanya juga karena memang pandemi ini terjadinya pada saat masa bulan Ramadan dan ada Hari Raya Idul Fitri seperti itu dan mungkin akan Hari Raya lagi ya Idul Adha gitu ya. Oke. Silakan. Oh sudah ditampilkan ya. Terima kasih. Ya ini memang tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa betul kita memiliki salah satu bentuk program atau bantuan dalam bentuk paket logistik keluarga yang memang sebenarnya ini percepatan dari paket sembako yang biasanya kita bagikan pada saat Ramadan, tapi karena pandemi ini berlangsung lalu memang kita ajukan pembagiannya pada saat sebelum Ramadan dan pada saat Ramadan seperti itu. Next, jadi saya karena menjelaskan gambar yang ini. Oke, untuk dukungan pada saat pandemi COVID-19 ini memang Basnas telah menurunkan seluruh lembaga program dan termasuk AMIL dan relawan Basnas itu sendiri. Jadi memang semuanya bersatu padu untuk bagaimana caranya memang mengurangi dari dampak dari persebaran COVID ini. Termasuk di sini yang bisa saya sebutkan adalah Basnas Tangga Bencana yang memang saya pimpin seperti itu. Lalu ada layanan aktif, ada Mu'alaf Center, lalu lembaga beasiswa, sahabat ZCD atau Zakat Community Development yang memang nanti akan menjadi kepanjangan tangan program-program di daerah, lalu Basnas Microfinance dan tentunya tak kalah penting ya ini tim medis Rumah Sehat Basnas. Jadi memang ini salah satu lembaga program Basnas yang memang khusus untuk menangani masalah kesehatan dan kemarin juga sangat banyak sekali mendukung untuk program-program yang diberikan atau yang diberikan oleh Basnas. Nah
Armada yang kita gunakan seperti sudah disebutkan ada mobil rescue, ambulan, mobil operasional dan juga sampai sepeda motor. Alat-alat pelindung diri yang yang kita lengkapi untuk seluruh tim, ya ini sesuai kebutuhan ya. Kalau memang untuk teman-teman medis yang di Rumah Sehat Basnas memang punya karakteristik tersendiri. Nah, sehingga memang ini salah satunya yang kita siapkan adalah seperti ini. Dan termasuk juga untuk termogan dan spanduk HT, radiokomunikasi dan lain macam sebagainya. Ini adalah keseluruhan dukungan Basnas seperti itu. Lanjut. Nah, sebagai pembuka, ini nanti karena memang akan berhubungan dengan beberapa program yang akan kami sampaikan dari Basnas itu sendiri. Nah, itu adalah memang diawali dari penyemprotan desinfektan, lalu edukasi, distribusi hand sanitizer, masker, baik ini masker medis maupun masker non medis ya, seperti itu, wastafel sehat, dukungan logistik, layanan kesehatan dan lain macam sebagainya, termasuk juga paket logistik keluarga, cash for work dan kampung tanggap bencana, dukungan buah-buahan, dapur umum dan lain macam sebagainya. Jadi inilah keberagaman program yang coba kami maksimalkan untuk menanggapi dari keadaan pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Nah, merujuk atau mengkerucut pada bahasan kita siang ini, salah satunya adalah yang pertama yang menjadi concern-nya dari teman-teman lembaga amil zakat tentunya ya, saya rasa seluruh lembaga amil zakat akan merasakan hal yang sama gitu ya, bahwa ada beberapa item bantuan atau ada beberapa item barang yang memang diamanahkan kepada kami untuk didistribusikan seperti itu. Nah, dalam pengalaman kami kemarin pada saat pandemi COVID-19 ini memang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Ilham ya dari WMI bahwa memang ada kelangkaan seperti itu, termasuk dan akhirnya kebutuhannya jadi mendesak, sudah terbatas lalu mendesak gitu ya. Jadi sehingga betul tadi Pak Sipayung ya. Jadi stok of name-nya bukan lagi pada waktu itu awal-awal kita stok of name itu sampai sehari itu 2 kali gitu ya. Jadi karena memang saking barang masuk dan barang keluarnya itu terjadi begitu cepat dan informasi permintaan dari dari Vaskes kepada kami untuk alat pelindung diri itu luar biasa juga. Dikatakan kewalahan atau tidak, iya, memang kami kewalahan sehingga sampai harus mencari ritmenya dulu satu minggu, baru setelah itu kami tahu seperti ini harusnya kita mendistribusikan. Nah, salah satunya ini adalah alat pelindung diri, termasuk juga karakteristik dari lembaga zakat itu kan kami ini punya donatur seperti itu, dan kami juga menyelenggarakan crowdfunding, jadi pembiayaan dari massa yang besar gitu ya. Seperti ini di salah satu gambar yang saya tampilkan ini adalah dari Genius, yang kita tahu Genius, OVO, GoPay dan seperti itu, kitabisa.com itu adalah salah satu media crowdfunding kita yang karakteristiknya memang kalau misalnya terjadi bencana itu juga memang seperti itu. Kita memang sudah terbiasa, hanya saja kemarin itu penerimaan sangat banyak dan juga para donatur dari crowdfunding ini pengen melihat saat itu juga gitu. Bayangin kita dapat duit bermiliar-miliar, setelah itu kita harus memposting foto atau memberikan laporan kepada donatur dalam waktu kurang dari 1 minggu, yang mana barangnya nggak ada gitu ya, yang mana barangnya tidak ada di pasaran ataupun langka seperti itu. Nah, maka kita sebutnya sebagai bantuan yang mendesak dan terbatas, sehingga memang stok of name kita lakukan sehari 2 kali sampai seperti itu, dan setelah itu meskipun akhirnya sekarang sudah menurun ya, bahkan udah nggak ada untuk permintaan APD. Dan termasuk juga Vaskes-Vaskes yang kita bantu atau informasi kebutuhan dari Vaskes seperti itu juga akhirnya harus kita terima dengan sangat cepat juga, dan kita juga harus memberikan respon yang sangat cepat juga untuk setiap Vaskes yang memberikan informasi kekurangan APD. Lalu selanjutnya, ya ini bantuan donasi yang tidak mendesak, memang termasuk juga seperti kita tahu
di tahun 2018 memang Indonesia ini salah satu atau mencapai atau mendapatkan peringkat teratas World Giving Index gitu ya. Jadi masyarakatnya itu sangat mudah untuk berdonasi, sangat mudah untuk berbagi seperti itu, sehingga kita hampir mendapatkan donasi natura dari perusahaan itu luar biasa. Saya kurang hafal jumlahnya, tapi kloter terakhir itu mencapai 3.000 seperti itu ya, 3.000 dus. Jadi itu sangat bagi lembaga yang bukan concern pada bidang logistik itu menjadi satu tantangan yang sangat besar ketika memang kita harus mengelola ribuan gitu ya. Saya pikir mungkin bisa sampai 2 kali lipatnya untuk kloter yang sebelumnya. Jadi sekitar 6.000 dus seperti itu, dan itu bermacam-macam, dan itu ada permakanan dan ada non permakanan termasuknya seperti itu ya, sehingga kita cukup menyita waktu juga untuk bagaimana menerima lalu mendistribusikannya lagi. Dan memang karakteristiknya dari setiap perusahaan itu pasti akan mendonasikannya barang kayak gitu. Jadi bukan lalu mendonasikan dalam bentuk uang seperti itu ya, tapi memang mendonasikan dalam bentuk produk. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan kita tersendiri ketika lalu kita harus berpikir bagaimana nantinya apa yang kita distribusikan itu bukan menjadi malah beban bagi penerimanya gitu ya, atau dalam hal ini vaskesnya gitu, karena memang banyak natura-natura donasi dari perusahaan itu memang diamanahkan untuk para tenaga medis dan relawan medis seperti itu. Nah, meskipun memang kita sudah melakukan edukasi kepada setiap donatur untuk bahwa yang menerima atau yang membutuhkan itu tidak hanya medis saja seperti itu. Tapi nanti akan saya sampaikan bagaimana salah satu strategi pendistribusiannya untuk melengkapi untuk para penerima manfaat yang juga membutuhkan seperti itu. Nah, ini yang terlihat di sini adalah dari Ajinomoto seperti itu, yang seperti yang kita tahu sebenarnya ada Unilever, Ajinomoto, and then Garuda Food seperti itu, semuanya memberikan donasi dalam bentuk barang dan dalam jumlah yang sangat besar. Oke, next, lanjut. Nah, lalu betul salah satu bantuan logistik yang memang jadi concernnya Basnas, yang ini memang digawangi oleh teman-teman layanan aktif Basnas, yaitu paket logistik keluarga. Besarannya atau isinya memang sesuai dengan kita menilai kebutuhan satu kakak atau satu kepala keluarga itu dalam waktu 1 bulan seperti itu. Jadi paketnya berisi barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh satu kepala keluarga normal ya, satu ayah, satu ibu, 2 anak misalnya seperti itu dalam waktu untuk 1 bulan. Jadi kita menilai dari isi itu adalah bisa kita lakukan dalam waktu 1 bulan. Nah, kita untuk yang non kerjasama dengan lembaga lain itu yang murni dari penyaluran Basnas sendiri itu adalah sudah mencapai 5.000 unit paket logistik keluarga yang memang didistribusikan ke seluruh Jabodetabek saja. Jadi untuk yang concernnya kami, paket logistik keluarga ini disebarkan di Jabodetabek. Nah, betul tantangannya adalah tadi yang sudah seringkali disampaikan bahwa kita tidak boleh, sebenarnya kita agak susah juga karena memang ini mau nggak mau harus berkontak ya, apalagi dengan penerima manfaatnya, sehingga memang akhirnya kita memilih strategi untuk ya melengkapi petugas dengan APD, minimal masker dan sarung tangan untuk mengurangi kontak seperti itu. Nah, ini paket logistik keluarga, dan inilah yang menjadi pembeda dari mungkin beberapa lembaga kemanusiaan yang lain. Ketika Idul Fitri tiba, otomatis lembaga zakat dimanapun itu, saya yakin termasuk Basnas dan Basnas daerah ataupun lembaga zakat dimanapun, pasti barang pasti akan mengelola zakat fitrah seperti itu. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ya, karena orang berzakat akhirnya
ada momennya gitu, ada momennya dan ada triggernya gitu. Ada momennya adalah momen Idul Fitri, triggernya adalah trigger pandemi, sehingga coba di next dulu. Oh, salah lagi lanjut. Oh nggak masuk ya, ini kayaknya oke. Kembali dulu ke zakat fitrah tadi. Jadi untuk zakat fitrah yang sudah disampaikan oleh Basnas mencapai 20.000, mohon maaf sebentar. 200.000 kilogram. Jadi berapa ton itu ya? Jadi dan itu sudah tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera, karena memang kita juga memiliki keterbatasan armada dan petugas untuk mendistribusikan seperti itu, sehingga sudah tersebar ke 89.400 kepala keluarga dengan jumlah zakat fitrah atau total berasnya sekitar 200.000 kilogram. Dan yang menjadi titik poin pentingnya adalah 200.000 kilogram itu semuanya donasi dari mungkin teman-teman semuanya sudah sangat mahfum ya sama e-commerce yang satu ini, ya kita sebut saja ini adalah donasi dari Shopee. Kalau teman-teman bermain apa itu Shopee Tanam atau apa itu, nah inilah yang dihasilkan gitu ya dari teman-teman semua, bahwa dan itu semuanya keseluruhannya didistribusikan oleh Basnas sebagai beras zakat fitrah 200.000 kilogram. Nah, lalu ya ini menjadi pembeda ya antara mungkin lembaga kemanusiaan yang lain, bahwa mau nggak mau di masa pandemi itu ya lembaga zakat pasti akan berpikir, dan ini menjadi pasti akan menerima zakat fitrah, dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagaimana mendistribusikan zakat fitrah tersebut. Oke, lanjut. Kayaknya ini ya, salah buka file atau bagaimana? Mau ditunggu? Bagaimana, Mas? Gimana? Atau saya lanjutkan aja tanpa PPT? Oke. Mungkin saya lanjutkan saja ya tanpa sambil menunggu PPT-nya diperbaharui seperti itu. Nah, untuk sistem alur logistiknya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dimanapun pendistribusian logistik ya. Memang hanya saja sumbernya ada dua. Yang pertama dari supplier atau vendor, yang kedua itu dari donatur atau perusahaan. Karena memang donasi-donasi atau barang-barang yang kita terima bisa jadi memang harus kita melakukan pengadaan. Kalau seperti tadi APD seperti itu, karena kita menerimanya adalah uang, maka otomatis mau nggak mau kita memang harus melakukan melewati sistem pengadaan yang ada di lembaga kami. Nah, setelah itu dari supplier baru kita kelompokkan dan kita sortir seperti itu, dan kita dan kita istilahnya dari Mas Pak Sipayung tadi ya, dan kita kelompokkan seperti itu, sehingga nantinya memang APD yang diterima dari setiap vaskes itu memiliki jumlah yang sama gitu, karena memang kita bukan lagi menuruti setiap vaskes butuhnya berapa, tapi karena terbatas ya sudah kita ambil bahwa ya yang kita punyanya berapa, lalu kita bagi dari berapa vaskes yang mengajukan, lalu kita bagi berapa jumlahnya yang kita miliki seperti itu. Nah, itu yang dari vendor. Kalau dari perusahaan ya memang seperti itu, langsung dari perusahaan membawa truk-truk besar seperti itu. Kami juga sempat kewalahan ya ketika belum pernah sebenarnya di Basnas itu kantor di Jakarta itu menerima donasi sebanyak itu gitu ya. Jadi memang nanti akan saya sebutkan juga bagaimana strateginya. Nah,
Lalu dari donatur kita masukkan ke gudang utama. Seperti itu. Lalu dari gudang utama sebenarnya kalau untuk di Jabodetabek langsung kita salurkan kepada fasilitas kesehatan dan juga mustahik atau penerima manfaat. Oke, ya ini tadi zakat fitrah. Lanjut, Mas. Ya, ini yang khusus Shopee, menyebarkan khusus Shopee yang di mana Jabodetabek. Oke, ya, sistem alur logistik. Nah, ya ini. Jadi dari gudang utama atau kita juga langsung salurkan ke fasilitas kesehatan dan mustahik atau penerima manfaat. Lalu ada juga yang kita salurkan juga untuk ke gudang daerah dulu, dan itu memang terbatas masih wilayah Jawa. Masih di wilayah Pulau Jawa yang baru kita bisa sampaikan seperti itu. Lanjut. Oke, ya seperti itu tadi yang saya maksudkan. Dari Jakarta kami salurkan ke daerah-daerah di Jawa, dan itu sampai dengan untuk DIY Jateng kita sampaikan ke DIY, untuk Jawa Barat kita sampaikan ke Jawa Barat, Banten kita sampaikan ke Banten, seperti itu. Lanjut. Ini khusus untuk di wilayah Jabodetabek, karena memang di beberapa titik, karena memang beberapa kan untuk Banten seperti itu kita sampaikannya ke provinsi ya, sehingga mungkin masuknya ke bagian Serang, karena ini memang juga kita ambil dari batasan administratif seperti itu, sehingga memang ada beberapa titik yang kita tidak ada datanya di dalam situ. Oke, lanjut. Nah, berlanjut pada strategi pendistribusiannya, mungkin bagi pemirsa Basnas TV yang dari Basnas daerah ya, bagaimana lalu strateginya sebegitu banyaknya barang donasi yang masuk, itu otomatis kita akan melakukan kerjasama baik antar lembaga internal maupun dengan Basnas atau PTB daerah seperti itu ya dari sini, dan termasuk juga untuk bekerjasama dengan forum zakat, karena memang forum zakat ini yang nantinya bisa mengkoordinasikan seluruh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia ataupun di Jabodetabek. Selanjutnya, nah ini yang menjadi salah satu strategi yang kita coba kembangkan seperti itu. Salah satunya dengan program Cash for Work, yaitu adalah golongan pekerja sektor informal atau harian yang terpengaruh situasi kondisi saat ini. Jadi untuk meringankan beban mereka dan khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami mencoba memberdayakan para pekerja informal ini untuk melakukan pendistribusian logistik yang memang kita miliki seperti itu ya. Tentunya memang bukan untuk yang langsung kepada penerima manfaat ya, tetapi yang kepada fasilitas kesehatan, karena memang dari keseluruhannya itu setelah kita nilai bahwa dalam pendistribusiannya memang tidak ada yang perlu misalnya harus dengan kendaraan yang khusus atau misalnya harus dengan kendaraan yang besar dan macam sebagainya, tidak, karena memang kita sudah tahu, kita sudah perhitungkan bahwa semua barang yang akan kita distribusikan itu dalam keadaan aman meskipun dilakukan dengan kendaraan umum yang istilahnya seperti kita sewa itu. Jadi cash for work ini kita memberikan sebuah uang cash gitu ya, uang yang dalam bentuk cash seperti itu untuk sebuah pekerjaan yang telah dilakukan oleh siapapun itu yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, memang salah satunya mungkin di next ya, balik dulu. Nah, ini salah satunya yang kita coba kembangkan di Jakarta untuk Cash for Work yang khusus untuk mendistribusikan barang-barang donasi atau natura, itu adalah dari ojek online ya. Paling banyak memang ojek online seperti itu ya, karena memang mereka tidak bisa melakukan layanan pengantaran seperti itu ya, hanya bisa melakukan pengantaran barang, sehingga
layanan inilah yang akhirnya kita manfaatkan untuk membantu kami mendistribusikan donasi-donasi yang jumlahnya lumayan banyak ya, bukan lumayan lagi, memang sangat banyak. Lalu supir angkot, lalu tak lupa juga tukang ojek pangkalan seperti itu ya, dan beberapa guru honorer yang memang harus tidak bekerja atau dirumahkan seperti itu, dan termasuk juga korban PHK dan beberapa relawan seperti itu. Lanjut. Nah ini video-video gambar-gambarnya bagaimana kita mendistribusikan. Oh ini salah satunya di Mas Ilhamnya lagi enggak ini ya. Jadi ini salah satunya di kantor PMI yang dengan angkot, lalu dengan ojek online kita meskipun sedikit-sedikit tapi meskipun sedikit-sedikit tapi bisa memberdayakan itu. Alhamdulillah kita bisa memberikan bentuk baru dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak seperti itu. Lanjut. Nah ini alhamdulillahnya program ini direplikasi seperti itu ya. Kita juga selalu aktif memberikan koordinasi secara online ke Basnas ataupun BTB daerah, sehingga di daerah itu sudah mulai juga untuk mereplikasi apa yang dilakukan kami ada di pusat seperti itu ya. Salah satunya untuk Cash for Work ini sehingga mendistribusikan atau fungsi-fungsi pendistribusian itu bisa lebih terbantu dengan para pekerja informal yang akhirnya harus kehilangan pekerjaannya ini. Selanjutnya, nah salah satu strategi lagi, jadi ini ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi ya, karena memang bisa dikatakan 90% kami hanya 10% yang tidak work from home seperti itu. 90% amil Basnas harus bekerja dari rumah, sehingga banyak ruangan yang akhirnya kosong seperti itu. Di situ terlihat untuk beras Shopee itu kami sudah kita ubah ruang rapat, sangat terlihat ya, ada Garuda di situ, tapi depannya tumpukan beras seperti itu. Dan sebenarnya di belakangnya itu adalah lemari kaca yang biasa mungkin kita taruh penghargaan-penghargaan seperti itu ya. Akhirnya memang harus kami alih fungsikan menjadi gudang beras seperti itu. Tapi sudah barang tentu kita sediakan palet yang baik, dalam keadaan baik, lantai bawahnya juga sudah kita bersihkan seperti itu, dan kita perhitungkan betul bagaimana dan seperti apanya dia akan berapa lama beras-beras tersebut akan ada di situ. Dan termasuk yang kedua, ini untuk sama ruang rapat, karena mungkin karakteristiknya ruang rapat itu kan luas dan lebar seperti itu ya, dan mungkin furniturnya agak lebih bisa mudah digeser-geser, sehingga pilih keduanya ini kita pilih ruang rapat untuk kita alih fungsikan menjadi gudang seperti itu. Dan yang gudang kedua ini adalah gudang APD. Di situ juga terlihat bagaimana sehari itu sampai 2 kali mungkin harus melakukan stock of name seperti itu, karena barang cepet banget masuk, lalu habis itu langsung keluar lagi, masuk langsung keluar lagi, dan ya seperti itulah gambarannya. Lalu lanjut. Ini mungkin bukan ruang kantor ya, tapi ini adalah parkiran gitu, parkiran basement dari gedung Basnas di Matraman, karena WFH ya sudah banyak pegawai yang tidak berkantor, sehingga parkiran juga luas seperti itu ya, parkiran juga kosong seperti itu. Nah, sebagai gambaran juga seperti itu, dari perusahaan kalau misalnya mendonasikan ke kami itu juga suka nggak tanggung-tanggung ya. Ya artinya memberikannya langsung dalam jumlah besar dalam waktu 1 hari. Nah ini memang akhirnya Cash for Work program Cash for Work ini memang akhirnya sangat beragam gitu, untuk kuli panggungnya, untuk proses unloadnya itu juga akhirnya kita bisa membantu mereka. Lalu untuk mendistribusikannya kita juga bisa memberikan sedikit rezeki berlebih atau bantuan yang sifatnya bagaimana ya, sifatnya mereka bekerja dulu gitu, bukan lalu hanya langsung mendapatkan bantuan seperti itu. Nah ini memang salah satu fungsi gambarannya
bagaimana atau kemarin yang sudah dihadapi oleh Basnas Pusat dan termasuk juga teman-teman di daerah di Banten, Jawa Barat, dan DIY Jateng untuk bagaimana mendistribusikan ini semua sesuai dari amanah donatur seperti itu. Alhamdulillah ini semuanya sudah selesai gitu ya. Jadi karena memang amanahnya adalah untuk tenaga medis dan kita juga tidak ingin untuk berlama-lama karena ada barang permakanan juga di dalam situ. Nanti takutnya penerima manfaatnya juga tidak bisa segera mengkonsumsi karena memang dalam jumlah besar dan banyak. Selanjutnya ini adalah kalau tadi Pak Rustian menyampaikan tentang sinergi pentahelix, alhamdulillah ternyata banyak sekali lembaga-lembaga yang bergabung dan berkolaborasi dengan Basnas untuk bersatu padu menanggulangi COVID-19 ini, termasuk ya BPKH, ASI, Pertamina, dan macam sebagainya. Selanjutnya ini yang kedua, ini untuk crowdfundingnya. Seperti itu, semuanya telah berkoordinasi dengan baik dan alhamdulillah tidak ada suatu hal yang mengecewakan ataupun merugikan dari setiap koordinasi yang kita bangun. Demikian, Mbak Lina.